Saya Iwal Sastra, jumpa kembali di channel Cerdas Aksi bersama Iwal Sastra. Apa kabar buat Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju kampung halaman dalam rangka mudik, atau yang sudah sampai di kampung halaman, sukses sampai kampung halaman, sukses melewati macet, rasanya bahagia banget. Kemarin macet ada yang sampai 24 jam, begitu sampai kampung halaman, tetap terasa pegal. Tapi pegalnya sudah ketutup oleh rasa bahagia, ya, akan menikmati bersama-sama suasana lebaran di kampung halaman. Selama pandemi berapa kali tidak bisa mudik, ya, karena ada batasan-batasan yang membuat kita hanya di rumah saja, tidak bisa berpergian jauh. Dan sekarang ini pandemi sudah mulai turun dan mulai banyak juga orang-orang yang kemudian mudik, dan kemudian juga banyak kelonggaran-kelonggaran untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Wah, tentu senang sekali. Saya juga sebenarnya sekarang ini lebih mempersiapkan diri untuk persiapan lebaran, walaupun saya tidak mudik, tapi karena saya juga harus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut lebaran. Jadi ini di mobil nih, di mobil juga merasakan suasana mudik. Tadinya saya tidak akan bikin konten, ya sudahlah, fokus saja untuk menikmati lebaran. Tapi tadi di parkiran saya baca berita, ya sebenarnya berita ini udah dari berapa jam yang lalu, ya, hangatnya, dan saya rasa waduh, enak juga nih ya untuk dibikin konten. Enak dalam arti kata enak untuk dibahas. Enak untuk dibahas karena apa? Karena berita ini menarik sekali, ya, menarik sekali untuk kita bahas, ya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan janganlah memilih pemimpin itu hanya karena gantengnya atau karena nyenengin di media sosial. Ini disampaikan oleh Puan Maharani ketika berbicara di hadapan kader PDIP Perjuangan di DPC PDIP Wonogiri. Yang menjadi menarik adalah karena Puan Maharani mengatakan jangan pilih pemimpin yang asal ganteng dan atau hanya nyenangin di media sosial. Nah, pertanyaannya kemudian, siapakah pemimpin ganteng yang dimaksud oleh Puan Maharani? Tidak usah dipilih karena ada tambahannya. Ya, buat apa ganteng kalau nggak bisa kerja, gitu, kurang lebih gitu. Jadi jangan hanya karena ganteng tapi nggak bisa kerja, jangan dipilih. Nah, ini siapa nih ganteng tapi nggak bisa kerja? Aduh, ini saya sebagai orang yang merasa ganteng. Oh, enggak. Nah, sebelum kita melakukan analis ringan terhadap apa yang disampaikan oleh Puan Maharani ini, kita akan baca dulu beberapa berita dari media daring untuk memperkuat analisis kita, untuk memperkuat bahan diskusi kita. Mengutip detik.com, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat berbicara terkait pemimpin yang paling tepat untuk dipilih. Dia meminta para kadernya tidak memilih pemimpin karena sering muncul di media sosial tapi tidak bisa bekerja. Saya minta itu adalah kembalilah ke jati diri akar Indonesia. Pilihlah orang yang betul-betul cinta Indonesia. Dukung orang yang memang mau bergotong royong untuk membangun bangsa ini bersama, kata Puan di depan kader PDIP. Lebih lanjut, Puan mengatakan, kenapa saya ngomong ini? Kadang-kadang sekarang kita ini suka yowes lah, dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, yowes dia saja walau nggak iso popo, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat, ucapnya. Mengutip suara.com, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir sosok calon presiden yang hanya bermodal tampang hingga cuma eksis di media sosial atau medsos. Menanggapi hal ini, analisis politik sekaligus founder Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Sarwi Caniago, menilai jika Puan memang akhir-akhir ini kerap menyindir figur yang digadang-gadang sebagai capres juga, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yang jelas, politik sindiran Puan kemungkinan menyasar calon presiden yang good looking dan yang pintar main di media sosial. Puan akhir-akhir ini statementnya seringkali menyasar atau menyindir capres Ganjar dan AHY, kata Panggi. Mengutip Warta Ekonomi, pengamat amini sindiran Puan Maharani tajam soal capres modal ganteng doang. Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga setuju dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani soal capres jangan cuma bermodalkan wajah ganteng. Ungkapan Puan ada benarnya juga, capres itu sebaiknya orang-orang yang terbaik di negeri ini, ujar Jamiluddin. Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan, kalau rakyat Indonesia masih memilih presiden karena semata tampilan fisiknya, Indonesia tidak akan pernah maju. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan semakin mundur, tegasnya. Mengutip fifa.co.id, Puan singgung capres ganteng tapi nggak bisa kerja, sindir siapa? Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini yang meminta masyarakat jangan memilih pemimpin yang cuma modal ganteng jadi sorotan publik. Puan menyampaikan itu saat beri sambutan di hadapan para kader PDIP di DPC Wonogiri.
Seperti saya bilang tadi, ini merasa perlu untuk dibahas ya, walaupun saya di dalam mobil begini ya, dalam rangka suatu keperluan. Saya pikir ya sudahlah, sambil menunggu buka puasa ngabuburit, saya akan bahas dulu apa yang disampaikan Puan Maharani ini. Sebenarnya ada benarnya juga sih ya, Puan mengatakan jangan pilih pemimpin itu asal ganteng saja tapi nggak bisa kerja. Tapi kalau ganteng bisa kerja gimana? Dan indikatornya ganteng nggak bisa kerja itu apa? Ya kalau Puan Maharani mengatakan ganteng nggak bisa kerja, pasti punya indikatornya sendiri. Artinya sudah tahu yang dituju nih, tuh kan ganteng ya, tapi sebenarnya dia nggak bisa kerja nih. Nah, karena kalau bicara ganteng kan banyak yang ganteng. Oke, begini, biar lebih enak ya untuk membahasnya, saya akan bagi tiga dalam tiga hal analisis ringan tentang apa yang disampaikan oleh Puan Maharani ini. Pertama, wajar Puan mengatakan hal tersebut karena Puan juga adalah sebagai salah satu bakal calon presiden yang disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan. Walaupun di internal partainya sendiri, Puan memiliki saingan yang sangat berat, yaitu Ganjar Pranowo, yang bisa juga nggak dikategorikan ganteng. Wah, kalau saya cowok ya, masa cowok menilai cowok lain ganteng gitu ya. Karena ada yang mengatakan ganteng itu relatif. Jadi saya harus melakukan survei dulu nih kepada mungkin 1.200 perempuan, menanyakan apakah menurut Anda Ganjar Pranowo itu ganteng. Jadi Puan Maharani juga adalah salah satu bakal calon presiden, apalagi partainya adalah partai besar PDI Perjuangan yang bisa mengusung langsung ya calon presiden sendiri tanpa koalisi, bisa ya. Puan Maharani juga masuk dalam bursa-bursa survei namanya, walaupun angkanya belum sebagus Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Wah, itu ganteng semua tuh. Yang kedua, jadi misteri nih, yang dimaksud Puan Maharani ganteng nih yang mana? Ganteng tidak bisa kerja gitu ya. Ya ganteng tapi hanya nyenengin di media sosial gitu. Ya, jadi siapa nih yang dimaksud oleh Puan Maharani ini siapa? Kenapa? Karena semuanya bisa dikatakan calon-calon yang muncul sekarang ini, yang laki-laki itu memang bisa dikategorikan ganteng. Tersebut aja ya, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, siapa lagi gitu. Itu yang cowok-cowok itu semuanya masuk kategori ganteng menurut saya. Kenapa? Karena mereka cowok, karena mereka pria ya. Kalau cowok kan nggak mungkin disebut cantik, sebutnya ya ganteng. Jadi memang rival dari Puan Maharani, baik yang di internal partai, di luar partai itu, ya kebanyakan memang ganteng-ganteng gitu. Sementara Mbak Puan itu masuknya kategorinya cantik, bukan ganteng. Nah, gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga gitu ya. Memang saat ini sudah mulai di antara calon presiden itu, atau tepatnya bakal calon presiden itu, sudah mulai menampakkan diri. Media sosial nggak bisa dipungkiri salah satu cara untuk bisa meningkatkan popularitas, bahkan juga untuk bisa meningkatkan elektabilitas. Dulu sebelum adanya media sosial, orang kan menggunakan media-media konvensional. Sekarang juga masih seperti baliho. Nah, kalau nggak salah Mbak Puan juga ya mungkin balihonya ada nggak? Baliho gitu ya. Jadi orang menggunakan baliho sekarang masih ya, seperti poster-poster, walaupun nggak banyak tapi tetap masih digunakan. Ini kan media-media promosi yang konvensional yang masih gitu ya. Kadang-kadang konvensional ini upgrade sedikit menjadi digital. Jadi bentuk tampilannya bukan baliho lagi, tapi semacam tampilan gambar-gambarnya digital gitu ya, lebih elektronik gitu. Kemudian bentuk-bentuk konvensional lain itu adalah, kalau sekarang juga masih, dulu kan TV, tapi kalau di televisi itu kan biayanya besar sekali, pasang iklan televisi kan besar sekali, sehingga sekarang ini banyak bakal calon itu nggak usah pilpres, pilkada juga begitu, menggunakan media sosial sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada publik. Dalam arti kata untuk meningkatkan popularitas, syukur-syukur juga bisa meningkatkan elektabilitas. Jadi nggak masalah jika orang tampil menyenangkan di media sosial, karena salah satu strategi konten itu adalah harus tampil menyenangkan. Masa cemberut, masa nyebelin ya, maka kemudian mereka punya tim-tim yang kemudian mencoba mengkonsep konten-konten daripada bakal calon presiden ini. Salah satu konsep yang disenangi oleh publik itu ya, kalau nggak fun ya funny, kalau nggak menyenangkan ya lucu begitu. Jadi nggak ada masalahnya ya. Nah, persoalannya sekarang adalah bisa kerja nggak bisa kerja itu siapa yang menentukan? Apakah sesama kandidat? Padahal kalau sesama biskota dilarang saling mendahului. Lawakan lama banget tuh ya. Sesama kandidat kan ya bolehlah saling menilai. Kemudian yang menilai yang ganteng-ganteng ini
hanya kerjanya nyenangin aja di media sosial, nggak bisa kerja, itu siapa? Yaitu harus ada indikasinya itu yang lebih lebih akurat ya, misal dengan survei ataupun dasar penilaian dari ahli misalnya, harus dicarilah indikator yang pas untuk hal tersebut itu ya. Nah kemudian siapa juga yang bisa menentukan bahwa seseorang itu gini, tiba-tiba lampunya mati, sebentar. Ya, lampunya sudah nyala kembali. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, misalnya Mbak Puan mengatakan bahwa seseorang itu ganteng tapi nggak bisa kerja, misalnya seperti itu ya. Misalnya Mbak Puan mengatakan seperti itu. Terus orang juga boleh dong mengatakan begitu terhadap Mbak Puan gitu. Ya bisa juga mengatakan misalnya cantik tapi bla 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 bla, ya cantik tapi bla 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 bla, boleh aja. Nah itu hal yang biasa saja sebenarnya dalam kontestasi politik ya. Nah itu hal yang biasa saja. Nama juga semua masih sama-sama usaha untuk menarik perhatian publik. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya bukan perhatian publik dulu yang utama ya, tapi adalah perhatian partai politik. Karena apa? Karena yang mengusung itu adalah partai politik. Mau disukai publik kayak apapun, tapi kalau ketua umum mengatakan enggak, saya nggak mau dia, maunya itu. Nah, juga repot urusannya. Oke, itu dulu ya analisis ringan kali ini.